Kami pikir ketika mereka sudah membayar sanksi itu, kami pikir reklamasi itu dihentikan, tapi ternyata makin parah sampai sekarang. Sampai detik ini reklamasi itu terus-terusan. Halo Kondevela, selamat datang di Konde Women's Talk. Hari ini aku pengen ngajak kalian untuk kenalan lebih dekat dengan warga Pulau Pari. Teman-teman tahu nggak sih, kalau di Pulau Pari itu warga sudah bertahun-tahun menghadapi ancaman reklamasi yang merenggut hak hidup mereka. Lahan yang dulunya menjadi sumber penghidupan dan mata pencarian justru diambil alih oleh proyek reklamasi dan juga pembangunan korporasi yang tidak menguntungkan warga setempat. Nah, di sini aku sudah bersama Teh Aas dengan sebagai salah satu warga Pulau Pari. Aku ingin tanya-tanya sedikit nih Kak, tentang kondisi yang ada di sana sejauh ini pembangunan dari korporasi ataupun mungkin reklamasinya seperti apa, bisa diceritakan dulu ke teman-teman. Ya, kondisi pulau kami saat ini sedang tidak baik-baik saja karena awal 2014 kami mempertahankan daratannya yang diklaim sama perusahaan PT Bumi Raya Pari Asi. Mereka bergerak di bidang resort dan lambat laun mereka belum bisa bikin apa-apa di daratnya, tapi sekarang di lautnya kami sedang dihajar terus-terusan sama perusahaan-perusahaan PT CPS, Panorama, Pulau H kayak gitu. Dan itu yang mereklamasi gugusan Pulau Pari semuanya yang ada di sana kayak gitu, Kak. Oke, terus kan kemarin aku sempat dengar ya kalau TAAS dan teman-teman yang ada di sana tuh sempat pergi ke Swiss juga untuk menuntut PT Holcim gitu. Nah itu kira-kira kelanjutannya seperti apakah, mungkin bisa dikasih tahu juga ke teman-teman? Untuk kemarin kepergian saya ke Swiss sana untuk menghadiri sidang gugatan iklim yang kami sebagai 4 penggugat mewakili warga Pulau Pari memberanikan diri untuk menggugat perusahaan besar yang menyumbang emisi terbesar di dunia. Kami menggugat sebuah perusahaan Holcim itu didampingi dengan kawan-kawan Walhi Nasional, Walhi Jakarta, kawan-kawan dari ECCR di Jerman dan HEC di Swiss kayak gitunya. Persidangannya sedang berlanjut gitu untuk kedepannya gitunya masih butuh proses kayak gitunya karena saya juga tidak tahu bagaimana persidangan di sana kayak gitunya apa memakan waktu lama atau tidak gitu. Di Indonesia saja kita persidangan di sini cukup lama kayak gitunya. Belum tahu yang untuk di Swissnya kemarin baru perdana persidangan itu dimulai kayak gitu, Kak. Oke, kalau soal ini Kak, izin reklamasi yang pada saat itu sempat ditindaklanjuti juga sama KKP atau KLH. Nah itu kayak gimana? Apakah memang pada akhirnya reklamasinya dihentikan atau masih berjalan gitu sampai sekarang? Untuk reklamasi di gugusan Pulau Pari waktu itu sempat disegel sama Menteri LH ya karena ternyata pila yang sudah terbangun di atas mangrove itu ternyata tidak berizin, tapi hanya dalam hitungan 3 bulan atau 4 bulan akhirnya pelang yang dipasang LH juga akhirnya dicabut kayak gitunya karena berdalih mereka sudah membayar sanksi administrasi. Jadi kerusakan lingkungan, para pelaku kejahatan lingkungan itu hanya dikenakan sanksi administratif ketika mereka melakukan kerusakan kayak gitunya. Belum lagi yang PT Panorama yang mereka mereklamasi besar-besaran, mereka hanya dikenakan sanksi dan denda itu sebesar 800 juta. Itu dikembalikannya ke negara gitu. Lah terus kami yang tinggal di sana imbasnya tidak akan pernah selesai kayak gitunya. Kami pikir ketika mereka sudah membayar sanksi itu, kami pikir reklamasi itu dihentikan, tapi ternyata makin parah sampai sekarang. Sampai detik ini reklamasi itu terus-terusan. Oke, terus kalau kegiatan kelompok ibu-ibu di sana itu kan sempat berjualan juga ya, jualan produk olahan laut kayak gitu. Nah kira-kira sejauh ini apakah kegiatan itu masih berjalan di tengah adanya krisis iklim atau mungkin ada kegiatan advokasi lain yang masih dilakukan hingga hari ini? Ya kalau kegiatan ibu-ibu sampai saat ini masih berjalan kayak gitunya. Ibu-ibu di sana selain berkebun, kita juga mengelola pantai kayak gitunya. Pantai Rengge ini dikelola kelompok perempuan Pulau Pari, menjual olahan-olahan kepada wisatawan kayak keripik sukun, tangkwe, ikan asin kayak gitunya. Itu masih kita lakukan kayak gitunya. Jadi itu juga sebagai bentuk kami memberdayakan perempuan-perempuan yang ada di sana kayak gitu ketika berhadapan dengan korporasi dan krisis iklim. Oke, mungkin ada
hal yang pengen disampaikan ke teman-teman atau mungkin harapan TH sendiri untuk keberlanjutan di Pulau Pari seperti apa? Harapan saya sebagai warga Pulau Pari yang sudah hidup lama di sana, pengen mendapatkan legalitas tempat tinggal karena itu penting bagi kami, karena sampai saat ini kami belum mendapatkan itu dari pemerintah kayak gitunya. Pengennya ke depannya Pulau Pari tetap damai, tentram kami tinggal di Pulau Pari, tidak ada kerusakan-kerusakan lagi yang ditimbulkan oleh korporasi kayak gitunya. Biarkan kami orang pulau yang mengelola pulau kami sendiri, biarkan kami orang pulau, orang laut yang mengelola laut kami sendiri, bukan korporasi atau investor gitu ya. Karena tidak ada sejarahnya kami sejahtera oleh korporasi, kami sejahtera oleh darat dan laut kami sendiri. Seperti itu ya teman-teman apa yang sudah disampaikan TAA soal kondisi di Pulau Pari, dan kami harap semoga entah gerakan warga sipil lainnya ataupun teman-teman di media bisa bantu untuk mengangkat suara warga Pulau Pari supaya bisa lebih disorot gitu apa yang sedang mereka alami di sana. Dan semoga perjuangan warga Pulau Pari bisa segera teratasi, dan terima kasih telah menonton.